Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 21 April 2025 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kebangkitannya Membarui Hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Bersyukur kami boleh kembali merayakan Kristus yang telah bangkit, dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada saat ini, kami dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan seturut dengan kebenaran-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, berkatilah kami dengan hikmat yang daripadamu. Di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit kami berdoa. Amin. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tertulis demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di Buleleng, Bali, ada seorang yang bernama Putu Eka Darmawan yang menginspirasi begitu banyak orang. Ia dapat mengubah sampah plastik menjadi barang yang bernilai. Eka menyebutnya sebagai rumah plastik. Sampah-sampah plastik itu kemudian dipilah, dibersihkan, dan dicacah dengan mesin yang didatangkan dari Kalimantan. Proses terakhir adalah pengeringan cacahan plastik, yang kemudian diekspor ke Tiongkok untuk diolah menjadi benang. Setiap bulan, Eka berhasil mengekspor 10 ton cacahan plastik kering. Sampah plastik yang tadinya tidak berguna, ketika diolah menghasilkan bahan baku yang berguna, yaitu untuk membuat benang. Saudara, manusia seringkali jatuh dalam dosa. Karena ketidakmampuan manusia menghadapi godaan, manusia yang jatuh dalam dosa dapat diibaratkan seperti sampah yang tidak berarti, hanya dibuang dan tidak bernilai sama sekali. Tetapi ketika Kristus berkarya, manusia berdosa dipulihkan oleh Kristus supaya menjadi manusia yang bernilai. Untuk itu ada proses yang harus dilewati. Proses itu didasarkan oleh kebangkitan Kristus yang menjadi bukti nyata karya agung Kristus untuk memulihkan manusia dari keberdosaannya. Rasul Paulus mengatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Manusia yang berdosa akan menjadi ciptaan baru ketika ia berada dalam karya Kristus yang bangkit. Seperti ilustrasi sampah tadi, manusia harus bersedia diproses. Manusia harus bersedia dalam tanda kutip ditempa dan dicaca hingga menjadi sesuatu yang bernilai kembali. Apa nilai baru yang ditunjukkan oleh manusia baru? Manusia baru tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa, dan hidupnya harus diarahkan kepada Kristus dan firman Allah. Artinya, kita sebagai manusia baru harus senantiasa belajar mengubah hidup kita dipimpin oleh Kristus yang telah bangkit dan membangkitkan hidup kita. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, bersama Kristus mengikis dosa dan kesalahan yang ada dalam diri kita. Merubah kebiasaan memang tidaklah mudah, namun Kristus akan menolong kita jika kita mau senantiasa memberi diri. Mari hari ini kita perbarui komitmen kita untuk hidup baru dalam Kristus. Dengan menunjukkan hidup baru sesuai dengan pimpinan Kristus, maka kita sedang mengerjakan bagian kita untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara, dalam kebangkitan Kristus selalu ada pengharapan untuk pemulihan kehidupan yang baik. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian bahwa kuasa dan kasih-Nya sanggup menjadikan hidup kita selamat dan dipakai menjadi saksi mewartakan keselamatan Kristus sehingga semakin banyak orang yang boleh diselamatkan oleh-Nya. Selamat Paskah saudara, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, dengan segala pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu, dan Roh Kudus yang selalu membersamai kami. Kami bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang senantiasa juga boleh membangkitkan hidup kami, untuk mengubah kami menjadi pribadi manusia baru di hadapan Tuhan. Ajar kami setia dengan komitmen kami, sehingga kami terus mengerjakan yang baik sesuai dengan rancangan Allah. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Berkatilah setiap aktivitas kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah rahmat, cinta kasih Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.